Hukum adat. Topik 22 dari 75 topik. Pengertian perkawinan dan bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat, bagian pertama. Pengertian perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan merupakan proses atau cara manusia beradab dalam berkembang yang menyebabkan lahirnya keturunan yang baik dan sah yang secara perlahan tercipta suatu keluarga yang kemudian berkembang menjadi masyarakat. Perkawinan merupakan proses meneruskan kehidupan manusia yang baik dan sah. Dalam hukum adat, perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Tetapi perkawinan dalam hukum adat merupakan urusan orang tua, famili masing-masing pihak, dan masyarakat hukumnya. Bahkan perkawinan tidak saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi menjadi peristiwa yang sangat berarti dan dipahami mendapat perhatian dari arwah leluhur kedua pihak. Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan atau keturunan secara teratur dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut. Menurut Sukanto, perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang hanya berkaitan dengan kedua pasangan perempuan dan laki saja, tetapi juga berkaitan dengan orang tuanya, saudara-saudaranya, dan keluarganya. Menurut Saragih, hukum perkawinan adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Hazairin mengemukakan bahwa peristiwa perkawinan adalah 3 buah rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Jojo Digunu berpendapat bahwa hubungan suami istri setelah perkawinan bukanlah merupakan hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban. Paguyuban ini adalah paguyuban hidup yang menjadi ajang pokok, ajang hidup suami istri bersama anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya disebut somah, istilah Jawa, artinya keluarga, dan dalam somah itu, suami istri adalah sedemikian dekatnya sehingga dalam pandangan orang Jawa, mereka atau pasangan suami istri merupakan satu ketunggalan. Sebagai satu ketunggalan, terbukti antara lain dari berikut. 1. Menurut adat kebiasaan yang sampai saat ini belum hilang, kedua mempelai pada saat perkawinan, melepaskan nama mereka masing-masing hingga kemudian memperoleh nama baru yang selanjutnya mereka pakai bersama. Misalnya, kalau Sarimin kawin dengan Tukinem, maka setelah kawin nama mereka berganti dengan, misalnya Kromorejo, maka saat itu Sarimin dipanggil Pak Kromorejo dan Tukinem dipanggil sebagai Mbok Kromorejo. 2. Sebutan yang dipakai menggambarkan hubungan suami istri, yaitu garwa, dalam bahasa Jawa. Istilah ini berasal dari kata sagaraning nyawa, yang artinya belahan jiwa. Menurut masyarakat Jawa, suami istri merupakan satu ketunggalan. 3. Adanya ketunggalan harta benda dalam perkawinan yang disebut harta gini, atau harta gono gini. Pada umumnya di Indonesia, perkawinan tidak saja sebagai suatu hubungan perdata, melainkan juga sebagai suatu perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga berkaitan dengan adat waris, kekeluargaan atau kekerabatan, ketetanggaan, dan menyangkut dengan upacara-upacara adat dan keagamaan. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda tergantung pada sifat kemasyarakatannya, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Saat ini karena pergaulan dan komunikasi yang maju, adat perkawinan telah mengalami pergeseran, di mana banyak terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat, dan agama yang berlainan. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan dilaksanakan, misalnya, hubungan antara anak-anak, muda-mudi dan hubungan antara orang tua, keluarga dari calon suami istri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, termasuk anggota keluarga, pelaksanaan upacara adat, peran serta dalam pembinaan kerukunan, keutuhan dan ketetanggaan dari kehidupan anak yang terikat dalam perkawinan. Bentuk-bentuk perkawinan adat. Untuk memahami bagaimana hukum adat pada suatu masyarakat, maka terlebih dahulu mengetahui bentuk masyarakat hukum adat atau bentuk persekutuan hukumnya. Menurut Van Vollenhoven,
bahwa untuk mengerti hukum adat yang pertama harus dilakukan adalah menyelidiki pada waktu apapun dan di daerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai hukum itu sehari-hari. Beliau mengatakan bahwa masyarakat hukum adat berfungsi sebagai denah atau bingkai di mana hukum adat itu hidup, tumbuh, bekerja, berkembang, dan mati. Masing-masing masyarakat hukum atau lingkungan hukum memiliki kekhasan atau ciri sendiri. Berdasarkan susunan masyarakat hukum, bentuk perkawinan adat dapat dibedakan, yaitu bentuk perkawinan adat pada masyarakat. 1. Patrilineal. 2. Matrilineal. 3. Parental. Itulah materi topik ke-22 Hukum Adat. Channel ini didedikasikan kepada setiap orang yang ingin menambah wawasan, khususnya membantu pemahaman mahasiswa Indonesia. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.